Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah hukum bisnis akan mempresentasikan makalah dengan judul hukum lembaga pembiayaan. Nah, pemakalah di sini terdiri dari saya sendiri atas nama Intan Fazira dengan NIM 11904050 dan juga rekan saya yang bernama Ikhlasul Zikri dengan NIM 11904041. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui dalam memenuhi kebutuhan manusia, mereka dapat melakukan berbagai macam cara dengan aktivitas bisnis. Misalnya, melalui kegiatan itu, manusia dapat memenuhi tuntutan hidupnya, yaitu berupa kesenjangan kebutuhan yang semakin hari semakin kompleks. Zaman yang semakin modern menuntut manusia untuk bekerja demi mempertahankan hidupnya. Mempertahankan hidupnya yang serba cepat, memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat pula. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis, hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam, tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis sekarang ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Umumnya dana yang dibutuhkan wirausahawan untuk modal kerja mereka dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu, lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadangkala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Maka perlu suatu upaya lain, yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya lain tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha, yaitu melalui lembaga pembiayaan. Nah, munculnya lembaga pembiayaan ini turut memacu roda perekonomian masyarakat dan turut membawa andil yang besar dalam membangun ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah, poin yang akan kita bahas di sini yaitu pertama, apa itu definisi hukum lembaga pembiayaan, dan yang kedua, apa sumber hukum lembaga pembiayaan. Langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama, pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau pengertian hukum pembiayaan artinya aturan yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang membayarnya dilakukan secara angsuran ataupun terencana. Lembaga pembiayaan itu sendiri telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut pasal 1 angka 2 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur. Yang pertama, badan usaha. Nah, badan usaha yaitu perusahaan pembiayaan khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang kedua, kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan. Yang ketiga, penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan. Yang keempat, barang konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti
mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya. Yang kelima, tidak menarik dana secara langsung. Yang keenam, masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan kedua saya, yaitu Ikhlasul Zikri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Zikri sebagai pemateri kedua, dan tadi rekan saya Intan Fajira sebagai pemateri pertama. Judul makalah kami yaitu aspek hukum lembaga pembiayaan, yang mana saya akan menjelaskan tentang dasar hukum lembaga pembiayaan itu sendiri. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan yaitu yang pertama ada yang namanya dasar hukum substansif. Dasar hukum substantif yaitu eksistensi pembiayaan adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Hal ini dilandasi pada ketentuan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Nah, sedangkan dasar hukum yang kedua yaitu dasar hukum administratif. Nah, Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Kedua, keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ini mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Kepres nomor 61 tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Itu dasar hukum dari lembaga pembiayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.